ada dua jenis IC yang nanti sangat familiar dan dijual di pasaran ya, yaitu IC TTL dan IC CMOS. Nah, kita lihat apakah itu IC TTL, apakah itu IC CMOS. Itu ada di halaman 17 ya. Halaman 17. Nah, itu IC TTL. IC TTL itu kepanjangan dari transistor logic TTL. Nah, untuk IC TTL itu nanti tandanya bagaimana atau kodenya apa? Kodenya itu nanti ada kode 74 atau 74S, 74LS atau AS atau ALS. Nah, sehingga nanti kalau IC TTL itu ada kode, kalau S1 IC ada kode 74-nya, berarti itu nanti IC TTL 74S sampai ALS ini ya. Contoh, IC gerbang apa ini? NOT. Nah, ini IC gerbang NOT itu nanti ada yang 7404, 74S04. 74 ini menjelaskan kalau itu TTL, 04 ini menjelaskan kalau itu gerbang NOT. 7404 itu merupakan gerbang NOT. Kalau kita lihat IC 7404 itu seperti apa? Nah, ini saya bukakan dulu datasheet-nya coba. IC 7404. Nah, ini IC 7404. Ini merupakan IC gerbang NOT. Sering disebut dengan inverter. Inverter kan pembalik. Disebut hex inverter karena di IC tersebut ada 6 gerbang NOT-nya. Ada 6 gerbang NOT yang nanti dapat kita fungsikan semuanya. Ini IC-nya, gambar dari atas seperti ini. Ini ya, ada bentuk IC yang menggunakan bentuk PDIP. Oh, partai bukan. PDIP itu bentuk seperti ini ya. Plastik dual inline package. Berarti dari plastik kemasannya dual inline itu berarti ini ada dua di dua sisi kakinya, dual inline package. Paketnya seperti itu. Atau ada yang menggunakan bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya kotak seperti ini. Ini biasanya disebut bentuk TKFP gitu ya. Nah, IC gerbang NOT. Nah, ini kita lihat ini data sheet-nya. Ini ya, fungsi NOT itu seperti ini. Input A, output Y, input H, input high, output low, output high. Kemudian kalau kita lihat ini ada 6 gerbang NOT. Masing-masing gerbang itu diberi nomor 1 sampai 6. Berarti ada 6 input, ada 6 output. 6 input 1A, output 1Y, input 2A, output 2Y, input 3A, output 3Y, dan seterusnya. Nah, ini inputnya. Ini input, ini output. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini petanya ini berarti input 1A, output 1Y. Berarti kalau ini kita gunakan pin 1 input, pin 2 sebagai output. Pin 3 input kedua ya. Input kedua ini 2A, outputnya 2Y. Berarti pin nomor 3 ini input, pin nomor 4 ini output. Nah, gitu dan seterusnya. Berarti ini ada gerbang ini, gerbangnya itu 1A, output 1Y, gerbang pertama, gerbang kedua, inputnya 2A, outputnya 2Y, input ketiga, untuk gerbang ketiga, inputnya 3A, outputnya 3Y. Nah, ini untuk contoh untuk IC 7404. Nah, sekarang IC 7404 itu merupakan gerbang NOT. 74LS04 juga gerbang NOT. 74S04 juga gerbang NOT. Nah, jadi kalau nanti ada yang depannya 74, belakangnya 04, itu gerbang NOT isinya. Nah, terus bedanya apa kok ada LS dan ada S? Oke, kita lihat di sini. Jadi beda itu nanti itu merupakan teknologi yang digunakan. Nah, ini ya. 7404 ini NOT, ini juga NOT, ini juga NOT, ini NOT semua.
Kalau 7404 itu not tapi menggunakan teknologi standar. 74S04 itu menggunakan teknologi Schottky. Schottky itu kalau mungkin kalau di elektronika analog mungkin kalau nanti mungkin akan sampai ke pembahasan dioda Schottky ya. Dioda Schottky itu dioda yang dapat bekerja lebih cepat. Nah, berarti ini 7404 ini dapat 74S04 bekerja lebih cepat dari 7404. Jadi nanti kalau gerbang itu kan agar bekerja kan butuh respon. Gerbang not itu inputnya saya beri 0, outputnya 1. Tapi outputnya kalau saya beri 0 sekarang, output berubah ke satunya itu kapan? Sekarang atau nanti? Nah, itu kan tergantung kecepatan gerbangnya. Kalau gerbang yang lambat, ya mungkin diberi 0 sekarang, outputnya itu 1, itu mungkin masih 1 detik kemudian, itu lambat. Kalau yang cepat, mungkin diberi 0 sekarang, output menjadi 1 dalam waktu 1 mili detik. Nah, itu berarti cepat. Nah, ini kecepatannya nanti ya tergantung dari serinya. Nah, yang 74S04 ini lebih cepat. 74LS04 itu juga cepat, tetapi dia powernya rendah. Powernya itu kalau IC TTL itu sekitar 20 miliwatt. Nah, kalau ini 20 miliwatt rata-rata. Kalau yang S mungkin di atas itu ya powernya. Power lebih rendah berarti panasnya lebih sedikit. Nah, jadi kalau cari alat itu nanti yang powernya lebih rendah, kinerja sama, power lebih rendah. Ya, nanti panasnya lebih sedikit. Kemudian yang AS. Nah, A ini berarti advanced. Berarti ini LED TTL tapi nanti yang bekerjanya cepat. S ini kan Schottky ini cepat. A ini lebih cepat lagi. Nah, ini nanti lebih mahal ini ya. Nah, kalau yang ini sudah cepat, Schottky cepat, L ini low power, powernya rendah, A advanced lebih cepat lagi. Nah, itu. Yang AL ini tentunya harganya yang paling mahal. Nah, jadi ini kode-kode untuk IC TTL itu seperti itu ya. S, LS, AS, dan ALS. Ini kode TTL. Semuanya ini gerbang not yang kita contohkan ini gerbang not ya. Gerbang yang lain nanti ya lain lagi, bukan 7404. Mungkin 7432 itu kalau nggak salah OR ya. 7400 itu NEN kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, jadi ini kodenya tiap gerbang itu beda-beda. Tapi kalau yang asal 74 sama yang belakangnya ini sama, ya pasti gerbangnya sama. Contohnya ini 7404, 74S04, 74LS04 itu sama semua, yaitu gerbang not. Nah, itu untuk IC TTL. Kalau IC CMOS bagaimana? Nah, di IC CMOS dibuka di halaman berikutnya. Nah, itu IC CMOS yang generasi pertama itu menggunakan kode 40. Ya, contohnya 4001. Nah, ini. Nah, kemudian IC CMOS juga menggunakan kode 74 yang belakangnya itu 0 berapa. Contohnya 7402. 7402. 7402 ini apa? Nah, kalau kita lihat 7402. Nah, ini saya buatkan dulu. Tujuh empat nol dua. Nah, ini 7402. Nah, 7402 itu ternyata gerbang NOR. Nah, ini isinya seperti ini, gerbang NOR. Loh, ini kok LS sama 74LS02 ya. LS itu kan tadi TTL dengan 74C02 itu sama. 74C itu kan CMOS ya. Jadi ini 74LS02 dan 74C02 itu petanya itu sama. Ini ya, peta gerbang itu sama seperti ini. Cuman bedanya 74LS02 itu TTL, 74C02 itu CMOS. Nah, jadi kalau yang CMOS itu menggunakan kode C.
Nah, ini 74C02 itu CMOS. Ini CMOS yang standar. Kalau ini CMOS yang generasi lama ini ya. Nah, kemudian ada juga CMOS yang ada tambahan H. Nah, ini 74C02 itu NOR, 74HC02 itu juga NOR juga. Tapi ada H-nya. H-nya itu kepanjangan high speed. Berarti ini kecepatannya lebih tinggi. Kecepatan lebih tinggi. Kemudian ada lagi 74HCT02 sama NOR. CMOS kecepatan lebih tinggi, tapi dia sama dengan karakteristik level logikanya sama dengan TTL. Nanti akan kita lihat nanti sama dengan TTL untuk batasan tegangannya. Nah, ini yang A ini berarti advanced, yang ACT ini berarti advanced, berarti nanti lebih cepat lagi di sini. Nah, itu untuk IC CMOS. Nah, yang harus diperhatikan ini ya, ini ada yang sering digunakan itu HC, HCT, kemudian AC, ini yang sering digunakan. HC sama AC itu bedanya ya hanya dari segi kecepatannya. Yang AC ini lebih cepat dari yang HC. Nah, kalau ini ada T-nya. T-nya ini apa T-nya? Nah, sekarang mari kita lihat untuk yang T-nya. Coba dibuka di halaman, kembali ke halaman 5. Nah, halaman depan lagi. Ya. Oke, halaman 5 ya. Ya. Ini yang sering digunakan nih ya, HC dan HCT. Coba. Bedanya apa? Kalau yang HC, ini kita lihat untuk inputnya. Tegangan input untuk TTL itu kan kalau logika 0 itu 0 sampai 0,8. Untuk CMOS 0 sampai 0,1. Beda ya. Tapi untuk HCT sama, 0 sampai 0,8. Nah, ini. Jadi ada kata T ini berarti sama untuk karakteristik inputnya itu sama dengan TTL. Untuk TTL, logika 1 itu 2 sampai 5 volt untuk inputnya ya. Input TTL logika 1 itu tegangannya 2 sampai 5 volt. Untuk CMOS 3,5 sampai 5 volt yang seri HC. Tapi yang HCT sama dengan TTL, 2 sampai 5 volt. Jadi T ini memang kode kalau ini itu karakteristik tegangan inputnya itu sama dengan TTL. Ini kepanjangan TTL compatible. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita harus menggunakan IC TTL dengan CMOS, nah nanti paling enak kita menggunakan seri yang HCT. Kenapa? Karena kalau menggunakan seri HCT nanti untuk kisaran tegangan inputnya sudah sama dengan TTL lah. Kita enak, tidak perlu harus disesuaikan. Contohnya tadi itu ya, yang gambar di halaman 20 tadi itu. Gambar 1.11. 1.11. Nah, ini. Nah, ini CMOS. Output TTL masuk ke CMOS. Nah, ini kalau menggunakan seri HC tidak bisa. Kenapa? Karena ini untuk logika satunya, nah ini 3,5 sampai 5 volt. Nah, 3,5 sampai 5 volt. Nah, agar bisa ya ini nanti harus diganti dengan seri HCT. Kalau seri HCT ini untuk tegangan inputnya tadi 2 sampai 5 volt lah. Berarti ini bisa nanti digunakan. Nah, itu memang seri HCT itu kompatibel dengan TTL dan dia nanti harganya biasanya ya lebih mahal ya karena memang dia teknologinya CMOS tapi dia menggunakan batasan tegangan sebagaimana IC TTL. Oke. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Nah. Oke, kalau nggak ada satu lagi ini ya. 1.1.4. Nah, tentang disipasi daya. Nah, daya ini merupakan sesuatu yang penting untuk IC digital ya, karena nanti beberapa IC digital itu memang harus menggunakan daya yang sangat kecil. Kenapa? Karena dia dihidupkan menggunakan baterai. Contoh, IC remote control.
remote control televisi, remote control PS, atau mungkin remote control apa ya LCD proyektor itu kan menggunakan baterai. Nah, IC-nya itu harus menggunakan power yang sangat kecil. Dan kalau kita lihat IC-IC di itu ya di perangkat seperti remote control tadi itu kan tidak ada apa saklar on off-nya. On off untuk remote controlnya kan nggak ada. Coba kalau kita lihat IC apa untuk remote control itu kan nggak ada on off-nya. On off untuk remote controlnya ya kan tidak ada. Berarti remote control itu selalu on itu sebenarnya. Nah, bayangkan kalau remote control itu selalu hidup, berarti dia akan selalu mengonsumsi arus listrik dari baterai. Kalau arusnya itu terlalu besar, nah baterai cepat habis. Nah, kenyataannya bagaimana? Kan tidak. Remote control itu kalau kita diamkan setahun, ya nggak akan habis baterainya. Tapi remote control itu kalau kita gunakan tiap hari, misalnya yang remote control televisi kita gunakan tiap hari untuk main game di televisi gitu ya. Wah, berarti kan kita pencet terus gitu ya. Mungkin sebulan habis baterainya. Nah, berarti IC di dalamnya itu nanti sudah didesain sedemikian rupa, kalau sering kita pencet-pencet, itu ya cepat habis baterainya. Tapi kalau kita diamkan aja, kita simpan remote controlnya, tidak akan habis baterainya. Nah, itu kok bisa seperti itu bagaimana? Nah, ini. Kita lihat di bagian ini ya, disipasi daya. Nah, ini. Tabel 1.3. Nah, ini kita lihat tabel 1.3. Untuk IC TTL itu dayanya ini ya, dilihat ini masih agak besar di atas satu apa ini? Ini 10, 2. Satuannya miliwatt ya. Miliwatt kecil sekali. 10 miliwatt itu kan kecil. Tapi kalau daya yang kecil dihidupkan sebulan ya habis nanti lama-lamanya. Untuk sebuah baterai nanti sudah tidak sanggup lagi untuk mensuplai. IC TTL yang generasi pertama seri 74 itu dayanya sekitar 10 miliwatt. LS itu karena low power itu 2 miliwatt. AS itu advanced itu lebih cepat. Ya, lebih cepat tapi belum low power, ya tinggi dayanya 8 miliwatt. Cepat tapi low power 1,2 miliwatt. Nah, itu. Nah, di sini ada daya statis, ada daya dinamis. Daya statis itu bagaimana? Daya statis itu daya jika suatu IC itu dihidupkan, tapi inputnya konstan. Contoh, remote control kita pasang baterai, berarti dia sudah hidup. Tapi kalau kita tidak kita pencet tombol-tombolnya, ya cuma hidup saja. Nah, dia statis. Nah, kalau tombolnya itu kita tekan-tekan, nah dia baru dalam kondisi dinamis. Nah, ini contohnya. Kalau nanti ICTTL itu dihidupkan saja, inputnya konstan, contohnya gerbang not, inputnya 0 terus gitu ya. Ya ini dayanya. Tapi kalau sekarang inputnya itu diubah-ubah, 01, 01 terus gitu, dengan kecepatan 100.000 kali per detik. Ya, 100 kHz ya. Berarti perubahannya 100.000 kali per detik. 01, 01, 01 gitu ya. Dayanya bagaimana? Ya sama seperti itu kalau TTL. Nah ini, jadi TTL itu daya dinamis dan daya statis itu sama, tidak ada perubahan. Nah sekarang kita lihat kalau CMOS. Kalau CMOS bagaimana? Ini yang generasi pertama, 4000, ini yang HC, ya, HC atau HCT. Nah ini yang AHC atau AHCT. IC CMOS itu kalau kita hidupkan, IC-nya, kemudian inputnya kita buat konstan, ini dayanya. Kecil sekali ya, iya, sangat jauh di bawah TTL ini. TTL yang paling hemat pun ya, masih 1,2 miliwatt. Tapi CMOS, nah ini 1 mikrowatt, 2,5 mikrowatt, 5 mikrowatt. Kalau ini berapa ini? 0,09 mikrowatt. Nah, kecil sekali. Nah, itu daya statis. Daya dinamisnya ternyata beda kalau CMOS. Jadi CMOS itu kalau inputnya dibuat tetap, dia di kondisi daya statis, ini dayanya. Kalau inputnya kita ubah-ubah, untuk gerbang not, CMOS inputnya berubah 0101, 100.000 kali per detik, 100 kHz. Dayanya naik. Nah ini, naik segini.
Yang ini menjadi 0,1, ini jadi 0,17, yang ini 0,006. Meskipun ini sangat kecil, tapi ini tetap naik ya dari sini. Nah, jadi untuk CMOS, itu daya statis sama daya dinamis itu beda. Daya statis, jika inputnya tidak berubah, itu sangat kecil sekali. Daya dinamis, yaitu saat inputnya berubah, itu akan naik dayanya. Naik dayanya, nah, tapi meskipun naik, tapi masih jauh di bawah TTL. Nah, ini kelebihan semua seperti itu. Nah, sehingga dengan konfigurasi seperti ini, IC CMOS itu nanti biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang menggunakan baterai. Alasan pertama karena perangkat yang menggunakan baterai itu nanti harus menggunakan daya yang sangat kecil. Kita lihat CMOS jauh lebih kecil dibanding TTL. Dan perangkat yang menggunakan baterai itu nanti biasanya lebih sering dalam kondisi statis. Remote control itu jumlah waktu saat kita menggunakan jauh lebih kecil dibanding saat dia tidak digunakan. Saat tidak digunakan dia dayanya kecil sekali seperti ini. Saat digunakan dayanya naik jadi seperti ini. Nah ini, nah ini, IC CMOS itu sering digunakan untuk perangkat-perangkat yang menggunakan baterai. Jadi IC CMOS kondisi statis dayanya kecil, kondisi dinamis dayanya naik. Nah itu. Oke, ada yang tanya? Nah sekarang karakter IC CMOS seperti itu, nah itu kadang-kadang juga menjadikan IC CMOS itu tidak boleh inputnya itu tidak dihubungkan atau inputnya mengambang. Kenapa? Kalau inputnya mengambang, nanti inputnya itu akan dianggap suatu draw. Berarti input mengambang itu nanti akan dianggap beda dengan STTL ya. Kalau TTL kan input mengambang logika 1, ya udah selesai. Tapi kalau CMOS input mengambang tidak dihubungkan kemana-mana, maka dianggap dia logika 0101 gitu. Nah, logika 01 itu nanti bisa berubah sangat cepat. Bisa 100 kHz, bisa mungkin 1 MHz, atau mungkin lebih. Kalau 100 kHz dayanya sekian. Kalau 1 MHz dayanya ya lebih tinggi lagi. 10 MHz perubahannya ya lebih tinggi lagi. Nah, daya yang tinggi itu nanti bisa menyebabkan lama-lama es-nya ini panas. Nah, karena apa? Karena dayanya kan naik terus. Nah, untuk itu, untuk mencegah panas, jadi maka input IC CMOS kalau nggak digunakan tidak boleh dibiarkan tidak terhubung kemana-mana. Dia harus dihubungkan ke ground atau dihubungkan ke VCC. Nah, sehingga IC CMOS itu kalau yang apa ya, yang presisi, yang digunakan untuk perangkat-perangkat yang sangat cepat, itu memang harus hati-hati dalam mendesainnya. Tidak digunakan dia bisa rusak. Mungkin zaman dulu tuh pernah ada IC ya. IC itu tidak boleh dipegang. Kalau dipegang itu bisa rusak gitu ya. Loh, apakah betul seperti itu? Iya, bisa seperti itu. Jadi kalau dipegang, IC-nya dipegang, nah, maka nanti tangan itu kan ada medan elektromagnetiknya. Itu nanti akan masuk ke IC. Nah, di IC itu akan terdeteksi sebagai draw yang sangat sangat cepat berubahnya, 0101. Nah, sehingga kalau ini IC-nya itu nanti menggunakan CMOS, nah, nanti bisa naik dayanya sehingga nanti bisa panas lama-lama. Ya, itu zaman dulu ada seperti itu ya. Sehingga ada IC itu yang diberi stiker di atasnya ya, stiker anti medan magnet itu ya. Sehingga nanti kalau kita pegang gitu nanti medan magnet di tangan kita tidak akan masuk ke situ. Sehingga IC-nya itu aman, tidak akan rusak. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti itu. Ini kemarin yang sempat juga keluar di ujian tahun kemarin ya. Nah, ini saya bocorkan ujiannya untuk tahun kemarin karena nggak akan keluar tahun ini ya, sehingga saya bocorkan saja ya gitu. Nah, ini jadi kenapa kok IC CMOS digunakan pada perangkat-perangkat yang menggunakan baterai. Yang menjawab betul itu banyak ya. Jadi yang pertama karena IC CMOS itu powernya kecil dan IC CMOS itu nanti kalau perangkat menggunakan baterai itu sering dalam kondisi idle atau tidak digunakan. Nah, saat tidak digunakan itu powernya jauh lebih kecil lagi. Nah, sehingga dia lebih hemat lagi. Nah, itu. Oke, ada yang tanya?
kita ya itu materi untuk hari ini itu ya. Ya, nanti jangan lupa untuk presensinya. Nanti ada kuis untuk seperti kemarin ya, untuk menguji ya bagaimana keterserapan. Untuk nilai itu sudah ada di situ ya. Nanti dapat dilihat ini di atas ini ada rekapitulasi nilai. Nah ini list of assignment grades. Nah ini ada rekapitulasi nilainya. Nanti silakan dilihat. Kemudian, nah ini nanti selain kuis nanti ada ya ini troubleshooting. Jadi untuk kompetensi mahasiswa itu bukan jatahnya nanti di perusahaan. Kalau seorang mahasiswa itu harus, seorang lulusan S1 itu harus nyolder, itu enggak ya. Tapi lulusan S1 itu ya mungkin awalnya kalau kerja di entah itu di Lapan ya, ada beberapa kakak kelas kalian yang nanti akan kerja praktek di Lapan ya. Kemarin ada berapa ya yang mengajukan ke saya itu sekitar 7 orang gitu ya. Di Lapan kerja praktek. Dulu pernah yang SE kemarin kan sempat kita ke Lapan ya. Ya mungkin S1 itu nanti kalau kerja di perusahaan mungkin di awalnya suruh nyolder ya, mungkin ya ada beberapa seperti itu. Tapi nanti setelah itu nanti akan bagaimana dia itu menganalisis suatu rangkaian gitu. Termasuk juga troubleshooting. Nah, ini ada contoh kasus troubleshooting. Oke, saya tampilkan dulu sekilas. Nah, ini. Ya, ini ada contoh rangkaian. Itu sudah ada soalnya nih ya. Figure below is a logic circuit that was properly designed. It contains at least 8 instances where the characteristic of the IC have not been properly taken into account. Berarti ada 8 kesalahan. Ada 8 kesalahan perancangan yang nanti mestinya tidak dilakukan. Find just one problem and determine how to solve it. Nah, nanti kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini terletak pada penggunaan IC-nya. Contoh kalau yang tadi itu kan berarti IC TTL kalau dihubungkan ke CMOS, nah nanti hati-hati. Tidak semua seri nanti dapat dihubungkan ke CMOS. IC TTL kalau mau dihubungkan ke CMOS, ada seri tertentu CMOS yang boleh dihubungkan langsung. Yang tadi itu, yang seri T tadi itu. Nah kalau tidak itu berarti nanti dia tidak bisa dihubungkan karena tidak sesuai antara level tegangannya tadi. Nah ini nanti dicek, hanya tentukan satu saja, mana yang salah, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini saya juga cobakan untuk tahun kemarin ya. Dilihat pertanyaannya ini ya. Jadi ini yang disoroti adalah karakteristik IC. Karakteristik IC ya. Karakteristik IC yang tidak cocok itu yang mana? Tahun kemarin saya berikan soal seperti ini, ada yang menjawab ini power supply belum dihubungkan. Oh, jangan membahas power supply. Yang ditanyakan kan IC TTL-nya, IC digitalnya. Jangan membahas power supply. Kalau power supply biarkan saja. Ya ini memang power supply sudah standar seperti ini ya. Jadi kalau ada kode power supply seperti ini ada panah ini ya 5 volt, kemudian ada panah seperti ini, berarti ini artinya 5 volt itu sudah dihubungkan, dikonekkan ke semua IC yang ada. Tidak perlu dihubungkan ke sini satu persatu, tidak perlu. Tapi kalau seperti ini berarti ini sudah ada keterangannya to all ICs, ini berarti dihubungkan ke semua IC. Tidak perlu digambar koneksinya karena nanti akan sangat rumit. Jadi yang disoroti adalah koneksinya, koneksi antar IC, mana yang nanti salah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah nanti silakan ini nanti dikerjakan juga. Kalau yang ini waktunya masih lama, kalau yang kuis nanti waktunya sampai nanti malam ya, yang kuis tadi itu. Oke, jadi itu. Nah ini. Nah kemudian tadi di awal sudah saya informasikan kalau minggu depan itu berarti libur ya, karena ada hari besar Maulid Nabi. Ya meskipun pembelajaran online itu kalau hari libur pun dapat diselenggarakan, tapi kan kita juga menghormati bagi mungkin ada di antara kalian yang nanti akan
keluar kota atau kemana, sehingga ya kita putuskan aja hari Kamis itu nanti libur. Nah, nanti penggantinya nanti silakan nanti didiskusikan dengan teman-teman mau kapan penggantinya. Ada beberapa alternatif ini yang kosong ya. Yang pertama itu Selasa jam 8. Nah, itu nanti kalau ini Selasa jam 8 itu karena kebetulan di materi praktikum fisika elektro itu kosong. Selasa jam 8 itu bisa, atau Senin jam 10.40 juga bisa. Atau kalau mau nanti di hari lain, Sabtu gitu boleh, silakan. Nanti silakan nanti kencan dengan teman-teman kira-kira nanti yang bisa hari apa nanti.